Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syafiqul Fadli dengan NIM 064. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan makalah kelompok 4 yang berjudul Membangun Bisnis E-commerce. Kelompok kami terdiri dari saya, Syafiq Zulfadli, kemudian ada Mbak Anggita Laitul Jalma dengan NIM 071, ada Mbak Devi Puspitasari dengan NIM 072, Mbak Silvi Rahmawati dengan NIM 079, dan Muhammad Arinal Haq dengan NIM 113. Next. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas mengenai membangun bisnis e-commerce dengan subbab bahasan ada 5. Yang pertama, membangun e-commerce dengan platform Volution. Yang kedua, membangun e-commerce dengan platform PrestaShop. Yang ketiga, membangun e-commerce dengan platform Webly. Yang keempat, membangun e-commerce dengan platform Squarespace. Dan yang kelima, membangun e-commerce dengan platform Magento. Next. Pembahasan subbab yang pertama yaitu membangun e-commerce dengan platform Volution. Yang pertama ada pengertian Volution. Apa sih Volution itu? Volution adalah suatu perangkat lunak atau e-commerce yang merupakan salah satu website builder paling pertama yang ada diluncurkan pada tahun 99 di Austin, Texas oleh Kevin Sproles. Volution dikenal di seluruh dunia. Platform ini menawarkan setiap alat yang diperlukan untuk membuat, mengelola, dan memperluas toko online Anda menggunakan berbagai fitur yang komprehensif, yang sekaligus menjadikan Volution platform yang unik. Kita dapat membuat toko online di jalan dengan tema yang dirancang secara ahli, berbagai gaya navigasi domain khusus, juga manajer editorial, kayak substansi, dan itu baru permulaan. Dengan kuat alat CEO, kita telah mengikuti dan menangani semua metadata untuk menjaga halaman, produk, dan kategori kita tetap ramah CEO. Integrasi sosial bagus untuk mendapatkan exposure di situs kita dan mendapatkan arahan juga. Sorotan pelaporan memberi kita sedikit pengetahuan tentang semua yang terjadi di toko kita, mulai dari gerobak yang ditinggalkan, gerobak langsung, hingga tampilan produk dan klasifikasi. Next. Kemudian ada kelebihan dari platform Volution ini. Yang pertama, keranjang yang ditinggalkan. Nah, kita dapat melihat pelanggan mana yang menambahkan produk ke keranjang mereka, lalu memutuskan pergi tanpa membeli. Jadi, dalam hal ini, kita dapat mengirim email yang mengingatkan pelanggan kita mengenai produk yang mereka tinggalkan di keranjang. Jadi, mereka akan selalu mendapatkan informasi tentang belanjaan mereka yang masih tersimpan di dalam keranjang agar lekas membelinya. Yang kedua, ada video produk. Video produk ini merupakan fitur yang sangat bermanfaat bagi kita atau bagi pembeli juga yang membutuhkan elemen visual tambahan. Jadi kita mungkin menggunakan video untuk menyajikan pakaian atau aksesoris. Nah, kemudian mayoritas para pengguna akan mengatakan bahwa, oh, fitur ini loh menjadikan situs tersebut terlihat lebih reliable atau terpercaya. Jadi trik ini juga akan menjadikan situs kita terlihat lebih reliable dan juga dapat membantu meningkatkan keberhasilan toko online kita. Yang ketiga, tersedianya berbagai metode pembayaran. Dengan platform Volution ini, pelanggan di situs kita akan memiliki opsi untuk memilih salah satu metode pembayaran yang paling populer, termasuk PayPal, Amazon, Apple Pay, dan sebagainya. Yang keempat, ada sistem POS. Sistem POS merupakan singkatan dari titik penjualan atau titik pembelian yang digunakan untuk menyelesaikan suatu transaksi jual-beli. Singkatnya seperti ini. Banyak platform e-commerce lainnya. Nah, kemudian Volution menawarkan fitur tersebut untuk membuat pembayaran menjadi lebih mudah dan nyaman. Tetapi sistem POS ini dapat jadi lebih menguntungkan daripada yang kita bayangkan. Kita dapat dengan mudah menghubungkan ke swiper atau kartu kredit kita, memindai barcode, dan alat terkait pembayaran lainnya. Next.
Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Anggita Layatul Zama. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Syafiq. Selanjutnya adalah kekurangan Volusion. Yang pertama, kekurangan Volusion yaitu pilihan templates yang terbatas. Volusion hanya memiliki 11 tema gratis dan 34 tema berbayar. Jadi totalnya ada 45 tema. Jumlah opsi sebesar itu mungkin tidak cukup untuk sebagian besar pengguna. Volusion harus melakukan sesuatu untuk mengimbangi para pesaingnya. Meskipun Volusion memiliki jumlah tema berbayar yang sangat terbatas, tetapi desainnya sepadan dengan harga serta temannya modern. Yang kedua yaitu review pihak ketiga yang negatif. Nah, yang kedua ini merupakan keluhan Volusion sebagian besar terfokus pada pengalaman pengguna. Yang terjadi dari banyak dari mereka mengklaim bahwa Volusion sulit untuk dinavigasi. Beberapa pelanggan juga mengatakan bahwa layanan konsumennya sangatlah buruk dan tidak begitu membantu ketika pengguna mengalami masalah. Keluhan lainnya yang cukup sering ditemukan dalam tinjauan Volusion adalah terkait masalah pembayaran. Beberapa pelanggan mengatakan bahwa mereka harus membayar lebih dari yang diharapkan atau tidak dapat menghubungi pihak layanan konsumen ketika mereka mengalami kendala keuangan. Selanjutnya yaitu membangun e-commerce dengan platform PrestaShop. Definisi dari PrestaShop yaitu platform jual beli online yang bisa di-download dan 100% gratis. PrestaShop merupakan perangkat lunak yang pertama kali diresmikan pada 2007 di bawah lisensi open software. Keberadaannya sangat populer hingga tercatat telah digunakan oleh sekitar 250.000 toko di seluruh dunia. Sementara itu, ia juga berperan sebagai wadah bagi komunitas open source e-commerce terbesar dengan peserta lebih dari 700.000 anggota. Selanjutnya, kelebihan PrestaShop. Kelebihan PrestaShop yang pertama yaitu mudah digunakan. Software ini sudah dirancang untuk mudah digunakan oleh siapapun. Kamu bisa dengan mudah menggunakan instalasi dan mengelola toko online dengan beragam fitur yang ada. Yang kedua, yaitu ekstensi. PrestaShop adalah platform memiliki lebih dari 300 fitur, mulai dari pembayaran atau one page checkout, hingga manajemen stok barang atau stok manajemen. Yang ketiga, desain responsif. PrestaShop adalah platform cukup responsif sebagai sebuah website karena memang dikondisikan untuk hal itu. Baik itu kamu buka di tampilan smartphone maupun di desktop. Yang keempat, mudah dikelola. Kamu bisa dengan mudah menambah atau mengelola produk yang kamu miliki karena sistem manajemen toko yang ditawarkan cukup mudah dipahami. Kamu juga bisa dengan mudah mengatur tema gratis yang sudah disediakan sehingga tidak kehabisan pilihan tampilan. Yang kelima, ada manajemen stok. PrestaShop membantu kamu untuk mempermudah dalam upaya inventarisasi produk. Kamu bisa mengatur pesanan atas permintaan pelanggan dan mendapatkan notifikasi akan hal itu. PrestaShop menunjukkan keprofesionalitasnya dengan fitur cetak slip pengiriman dalam format PDF. Selanjutnya, kekurangan PrestaShop. Yang pertama, kekurangan PrestaShop yaitu belum tersedianya media untuk interaksi antara user, sehingga pengguna hanya bisa memberikan komentar. Yang kedua, yaitu fitur back-end yang dimiliki oleh PrestaShop masih terbilang sangat lambat untuk dikelola dan di-maintain. PrestaShop tidak dapat digunakan untuk berinteraksi antara user. Anda hanya bisa memberikan sebuah komen saja. Yang ketiga yaitu dari segi template yang terbatas untuk yang versi gratisan. Jadi yang PrestaShop itu kekurangannya itu template-nya itu terbatas untuk yang gratis. Mungkin kalau yang berbayar itu bisa leluasa
memilih template. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Debbie. Silakan Mbak Debbie. Fitur-fitur PrestaShop. Yang pertama, fitur front office. Pada fitur front office, Anda bisa menggunakan beberapa fitur seperti 1. Menampilkan produk. 2. Built-in gambar produk Zoom. 3. Akun pengguna dan pembeli berlangganan. 4. Metode pembayaran tak terbatas. 5. Modul Google Checkout yang siap diaktifkan. Yang ke-6, RS Feed. Untuk fitur yang kedua, fitur back office. Untuk fitur back office, Anda bisa menggunakan hal-hal berikut untuk membuat toko online Anda menjadi toko online yang terbaik dan mudah untuk mengelolanya. Yang pertama, fitur lengkap text editor. What you see, I want you get. Yang kedua, kategori dan subkategorinya tak terbatas. Yang ketiga, pengaturan mata uang berbeda dan pengaturan pajak. Yang keempat, modul SMS. Yang kelima, pemberitahuan status pengiriman yang bisa disesuaikan. Yang keenam, URL dan permalinks yang ramah. Yang ketujuh, enkripsi SSL. Yang kedelapan, mesin smart templating. Next. Ada beberapa fitur yang bisa ditawarkan oleh PrestaShop ini. 1. Language. 2. Templates. 3. Shopping chart. 4. Store builder. 5. E-marketing. 7. Mobile. 8. Sales reports. 8. ADD-ons. 9. IO optimization. Cara optimasi PrestaShop untuk toko online. Yang pertama, Smarty Force Compile. Dengan cara 1. Lakukan login ke admin PrestaShop Anda terlebih dahulu. Yang kedua, pindah ke tab Preference Performance. Terus lanjut ke Smarty. Yang ketiga, selanjutnya cek apakah Force Compile sudah bernilai. Yang keempat, selain itu juga Anda bisa cek apakah change sudah bernilai. Yang kedua, untuk compress, combine, and change. Yang pertama, login ke halaman admin PrestaShop Anda. Lalu setelah itu buka tab Preference, Performance, ACC Combine, Compress, Change. Selanjutnya, pilih berstatus Enable, kecuali bagian high risk, HTML, compassion, biarkan bernilai, keep W3C, validation. Selanjutnya, klik save untuk menyimpan. Yang ketiga, sharing. Login ke admin PrestaShop Anda terlebih dahulu, lalu pilih tab Preference, Performance, Sharing. Selanjutnya, pilih opsi Use Rich Deal with MC Right pada bagian algoritma, aktifkan dulu fungsi PHP MCRSGPT di server Anda dengan mengontak provider hosting terlebih dahulu. Next. Yang keempat, untuk sistem change. Dengan cara yang pertama masuk ke halaman admin PrestaShop Anda. Selanjutnya klik tab Preference, Performance, and Change. Selanjutnya pilih opsi centang untuk mengaktifkan Use Change. Kemudian pada opsi Change System, pilih Mem Change atau Anda bisa memilih File System. Lalu klik Save. Untuk yang kelima, Mood Devlate and Mood Expiries. Langkah pertama, Anda bisa login ke halaman admin PrestaShop Anda, lalu pilih tab Tools, Generation,
Selanjutnya, pilih object optimizing dengan cara mencentangnya. Lalu pilih generate headers file. Dengan begitu, secara otomatis akan dibuat file headers. Selain itu, Anda juga akan mengaktifkan fungsi mood deflate and mood expert server Anda sekaligus. Yang keenam, statistik. Pertama, Anda harus login ke halaman admin Prestasap milik Anda, lalu pindah ke tab Start and Setting, lalu pilih opsi Clean. Otomatis pilih monthly untuk pembersihan otomatis setiap bulan. Selanjutnya klik Save untuk menyimpan perubahan. Yang ketiga, membangun e-commerce dengan platform Webly. Pengertian Webly. Webly adalah website builder yang sangat persis untuk website e-commerce meskipun tidak cocok untuk website e-commerce besar. Webly memberi penggunaan kecil pilihan yang sangat hemat untuk menggunakannya. Selain itu, Webly juga bagus untuk membuat website pribadi dan pada blog tingkat yang lebih rendah, karena tersedia paket gratis maupun berbayar. Tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan karena terdapat beberapa fitur, versi gratis dan berbahayanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kelebihan Webly. Webly memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu pembuatan website yang lebih mudah jika dibandingkan dengan platform pembuat website yang lain yang serupa. Maksudnya adalah Webly memberikan kemudahan untuk kita yang ingin membuat web secara gratis. Kita tidak akan dituntut untuk mengeluarkan biaya agar bisa menggunakannya, termasuk juga menggunakan fitur-fitur yang ada. Yang kedua yaitu menyediakan fitur-fitur yang fungsional dengan gratis. Yang ketiga, desain dan tema yang unik dan berbeda. Webly dilengkapi dengan pilihan desain dan tema yang lebih menarik dibandingkan dengan Blogspot. Bagi Anda yang sudah lama menggunakan Blogspot, mungkin sudah tidak asing dengan pilihan desain yang cenderung kaku dan kurang stylish. Namun, Webly menyediakan banyak pilihan desain yang bisa Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda. Desain yang disediakan pun juga kekinian dan dijamin Anda tidak akan pernah bosan. Yang keempat yaitu menyediakan berbagai macam pilihan bahasa. Yang kelima, keleluasaan bagi pengguna tingkat mahir dengan opsi kostumisasi dan personalisasi yang nyaris tak terbatas. Yang terakhir yaitu kemudahan dalam mengunggah dan memasukkan konten dalam format apa saja. Misalnya dalam format tulisan, dokumen, video, foto, dan lain sebagainya. Next. Webly tidak hanya memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain yang pertama, Webly tidak begitu dikenali para pembuat website di Indonesia. Yang kedua, memerlukan sedikit waktu untuk memahami dan menggunakan Webly website builder. Yang ketiga, Webly belum terindeks dengan otomatis di Google dan browser pencarian lainnya, sehingga harus menambahkan kata Webly di belakang nama situs web sebelum mencarinya di kotak pencarian. Yang terakhir, pengguna tidak dapat menggunakan domain mereka sendiri dan akan terus menggunakan subdomain bawaan dari Webly. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu membangun e-commerce dengan platform Squarespace. Next. Pengertian dari Squarespace. Squarespace adalah perancang situs web terintegrasi sistem manajemen konten berbasis SaaS atau singkatan dari Software as a Service, karena kita harus membayar setiap bulan atau setiap tahun untuk alat pembuatan situs web all-in-one. Selain itu, Squarespace juga berbasis platform blog dan layanan penginangan. Sistem ini memungkinkan pengguna biasa dan perusahaan menciptakan serta mengelola situs web dan blognya sendiri. Layanan ini tersedia dalam bentuk bundle, tidak terpisah. Setiap situs wajib diinang di Squarespace. Pengguna tidak dapat menginang situs Squarespace-nya sendiri.
Squarespace didirikan pada tahun 2003. Saat ini Squarespace berkembang menjadi website builder ternama di internet. Squarespace sudah memiliki lebih dari 800 staf di 3 lokasi, antara lain kota New York, Portland, dan Dublin. Squarespace tidak hanya ditujukan untuk individu, tetapi juga mendukung bisnis kecil dengan memberikan kemampuan untuk membuat website meskipun masih dengan pengetahuan teknis yang terbatas. Squarespace juga menonjolkan fitur e-commerce dan mampu bersaing di era dengan persaingan yang ketat. Squarespace terbagi dalam 3 jenis, yakni Squarespace standar yang digunakan di smartphone atau gadget dan dapat diperoleh secara gratis. Yang kedua, Squarespace Unlimited, yaitu harus diperoleh dengan cara membayar. Dan yang terakhir, Squarespace Business juga diperoleh dengan cara membayar. Next. Kelebihan dari Squarespace. Yang pertama, kecepatan website yang baik. Yang kedua, yaitu banyak pilihan template. Yang ketiga, antarmuka drag and drop. Yang keempat, memperbolehkan impor atau ekspor data. Yang kelima, cocok untuk e-commerce. Yang keenam, dukungan pelanggan fantastis. Yang terakhir, integrasi G Suite. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Inal. Baik, terima kasih Mbak. Ya, selanjutnya ya ini kekurangan dari Squarespace. Yang pertama tidak ada paket gratis. Yang kedua editor yang agak merepotkan. Yang ketiga customasi SEO terbatas. Dan yang terakhir tidak cocok dengan CDN pihak ketiga. Next. Ya, pembahasan yang kelima yakni membangun e-commerce dengan platform Magento. Next. Pengertian dari Magento. Magento sendiri adalah open source perangkat lunak e-commerce dibuat oleh varian yang berguna untuk bisnis online dan memiliki arsitektur modular yang fleksibel. Itu scalable dan memiliki banyak pilihan kontrol yang membantu pengguna. Magento menggunakan platform e-commerce yang menawarkan solusi e-commerce perusahaan utama dan jaringan dukungan luas. Next. Kelebihan Magento. Yang pertama, Magento adalah perangkat lunak e-commerce yang ramah pengguna. Yang kedua, hal ini kompatibel dengan smartphone, tablet, dan perangkat seluler. Yang ketiga, Magento menyediakan beberapa pilihan pembayaran, sehingga setiap pengunjung dapat membuat pembayaran berdasarkan gateway pembayaran yang disukai mereka. Dan yang terakhir, Magento memiliki banyak ekstensi yang mendukung untuk pembangunan sebuah toko online. Next. Selanjutnya yakni kekurangan Magento. Yang pertama, Magento menggunakan ruang disk lebih besar dan memori. Yang kedua, dibutuhkan banyak waktu untuk membangun fungsionalitas disesuaikan. Yang ketiga, Magento sangat lambat dibandingkan dengan situs e-commerce lain. Dan yang terakhir, dibutuhkan lingkungan hosting yang tepat. Jika lingkungan hosting tidak pantas, pengguna dapat menghadapi masalah. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian telah melakukan presentasi dengan baik. Jadi untuk kelompok kami kesimpulannya untuk membangun bisnis e-commerce ada 5 platform yang bisa digunakan. Yang pertama ada platform Volusion, kedua PrestaShop, yang ketiga Webly, dan keempat Squarespace, dan kelima Magento. Nah, dari 5 platform tersebut mana yang akan digunakan tergantung dengan para pembeli atau teman-teman sekalian. Jadi itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.